Sayang lihat anak kita udah gede banget. Masya Allah sayang. Tuh. Bisa bayangin nggak kalau aku sama Dewi punya anak kayak gini kali anaknya ya? Kamu pengen punya anak dari aku? Tapi matanya mirip kamu loh. Diem. Jangan digangguin masa anak kecil pagi-pagi ketemu genderuwo. Kita mau sapa-sapa pemirsa di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum. Sayang. Nanti kalau udah gede mau jadi apa? Biduan. Kalau ngomong sama anak kecil nggak boleh kenceng-kenceng. Coba kamu. Jadi harus lebih lembut karena sayang. Mama sekarang ada di pagi-pagi ambiar ya nak. Papa juga. Papa sama Mama kerja dulu ya. Sayang, jangan contoh tante yang ada di situ yang baju pink. Karena dia itu dulu cita-citanya memang pengen jadi kontraktor, ya. Sekarang hidupnya ngontrak terus. Kenapa aku menggendong si kecil? Ini anaknya siapa sih? Karena kita mau mendatangkan tamu. Iya, ini juga adik kecil kita punya cita-cita yang luar biasa. Cita-citanya pengen jadi model, pengen juga jadi pemain sinetron, pemain film. Pokoknya jadi entertainer seperti papanya ya. Nah ini juga anak bungsunya nih ya. Papanya udah siap sama putri pertamanya di pagi-pagi ambiar. Kita akan hadirkan, ini dia Adin Bajai dan juga Saka. Saka. Gak bisa. Itu joget loh. Apa yang sudah ada di tangan kami tidak bisa dikembalikan. Ya, tadi bukannya sama Mami. Anteng banget. Oh. Ingat ya, tuh. Bener, ini tuh anak saya loh. Ini anak saya. Gak mirip. Tapi mau lu gendong saya. Gak mirip. Saya bondingnya 3 bulan loh. Dari bayi ini sama kita loh. Sekarang umur berapa sih? Udah setahun 4 bulan. Tahun 4 bulan. Tahun yang lalu Nggak berarti ya berasa jadi bintang tamu. Saka kamu anak pertama ya? Umurnya berapa sayang? 3 bulan lagi 11 ya? Nah dia lupa umurnya. Iya 11 tahun. Berapa sayang? 11 tahun. 11 tahun ya. Katanya mau jadi model, mau jadi entertainer kata Matanya bagus. papanya ya. Nanti kita lihat ya Saka seperti apa pas jadi model. Saka dan juga Mas Adin kami ucapkan terima kasih. Kalau biar ini dia Saka, putri dari Adin yang pengen menjadi seorang model. Kita akan lihat seperti apa. Kita lihat kamu udah jalan di atas catwalk. Apa rasanya kemarin jalan di atas catwalk? Deg-degan dikit sih. Deg-degan dikit. Latihan dulu sebelumnya sayang sama papa. Iya dong. Perasaan papi nggak pernah ngajarin deh. Jadi ya Kakak, ini kan Papi sering bilang kalau di TV ya gimana ngomongnya baik-baik. Jangan terlalu jujur-jujur amat. Itu kejujuran. Emang papa nggak pernah ngajarin sama sekali? Ngajarin. Nggak pernah kayaknya. Gak pernah. Menurut kamu waktu catwalk di atas runway itu ya yang paling deg-degan kamu atau papa kamu? Kayaknya papi deh. Tapi ya. Oh, papinya lebih deg-degan. papi lebih deg-degan. Emang papi bilang kalau papi deg-degan gitu sayang. Karena aku kan emang basicnya pengusaha kan. Oh, Iya bener. Iya bener. Pengusaha jadi model kan grogi. Grogi, jauh kan. Biasanya kan ngeluarin duit, ngatur uang gitu ya. bagaimana perasaan bapak sebagai pengusaha terus bisa jalan sebagai model tuh gimana pak? Tolong jelaskan. Ya gimana, gurih-gurih nyoy dah pokoknya. Sama Kan anak ditonton banyak orang kan. deg-degan gak sih? Maksudnya kan kalau tampil sendiri atau sama teman-teman Bajai udah biasa. Cuman kalau tampil sama anak beda dong. Beda, karena anak saya ini kan banyak bertanya orangnya. Oh. Dan saya susah menjawab. Kenapa? Maksudnya Kan pertanyaannya kayak apa? Kayak apa? Pertanyaan, Papi ini kita nggak apa-apa jalan kayak gini. Ini kita harus jalan lurus apa kita ke kanan dikit? Iya benar. Udah kakak, tungguin ini kan ada pengarahnya. Bilang aja papi nggak ngerti. Dan kayak begini terus kalau dijawab, ada aja jawabannya lagi. Tapi Gitu. emang gak ngerti kan? Enggak lah. Saka yang ngajarin kamu buat jalan di atas catwalk Siapa, jadi model? sayang? Siapa? Atau kamu melatih sendiri? Mama. Nah, kan waktu di sana itu kan ada
ada pelatihannya dulu. Koreografer. Koreografer. Kok Ya, pelatih. tapi kan kalau nggak biasa latihan walaupun ada koreografernya kan belum tentu tetap bisa jalan. Iya. Nah itulah kelebihan saya. Oh enggak, itu Anaknya. kelebihan kakak. Jadi dia itu dikasih tahu sekali cepet langsung bisa. Oh langsung dapat ya? Jadi kayak saya bikin video-video itu saya nggak butuh waktu lama. Kak nanti kakak ngomongnya kayak gini, jalan dari sana ke sini, nanti dialognya seperti ini. Langsung take sekali one take selesai. Oh, ini skill dari ibunya nih. Bapaknya dong. Saka, emang ini pertama kali kamu jalan di atas catwalk sebagai model? Iya pertama kali. Oh, pertama Ih. kali saya. Kerennya. Jadi nggak pernah belajar masuk sanggar, nggak ada yang ngajarin sama sekali, nggak ada. Keren banget. Emang cita-citanya mau jadi apa, Saka? Mau jadi Tukang kendang. Jangan ngomong. Baru dalam hatinya. Duluan kan kak. Oh, Kamu mau jadi apa? Kayak Tante cita-cita? Dewi dong. Dongnya banyak loh, biduan. Mau jadi apa? Mau jadi apa? kayak papi aja deh. Apa? Kayak papi. Kayak papi. aja. Laki dong. Bukan. Mau masuk ke dunia entertainment gitu ya saya? Iya. Good, bagus. Tapi kamu tahu nggak, papi kamu ini jual beli tuyul second. Oh, jadi komedian. Jadi komedian atau jadi apa maksudnya? Bukan, dia tuh Pemain film. dia pengen Mau banget pemain main film. 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 Oh main film, Emang kayak apa mau cocok film nih. apa horor? Drama? Enggak dong, film Dracin nih kayaknya. Racin. Enggak ya. CEO yang menyamar. Iya, yang punya. Mau apa film yang kayak gimana sukanya? Apa aja sih? Apa aja? Emang kamu sukanya tuh kalau pemain film Indonesia siapa? Belum tahu. Belum tahu. Tahu. Makanya nontonin sinetron atau filmnya Tante Dewi deh. Pasti kamu langsung balik badan. Gak gitu dong. Ya, coba kita mau lihat ya. Buat Mas Adin kasih lihat dong sama kita catwalk barengan sama Saka. Coba, iya berdua. Kan kita Catwalk cuma dari lihat sana dong. tayangan doang tadi. Dari sini nih Langsung. panggungnya di atas. Coba berdiri dulu di sana. Siap ya. Ya gimana dulu ya kak, lupa papi. Pokoknya kamu ajarin papi kamu. Kita lihat mana yang lebih keren. Kamu atau papi kamu. Jalannya gimana? Ini berduaan apa satu-satu? Sini nih muter. Berdua dong, berdua Ada, langsung. kemarin berdua apa satu-satu? Mana Muter berdua? ke sini. Oh iya, ya berdua. Gimana biar. Ini dia. Aden Baja dan Saka. Emang ada jongkok gitu ini ya? Ini kak. Posenya gimana pose? Pose. Pose di depannya gimana? Pose. Hai. Gemes banget. Alright. Keberanian itu sudah cukup diapresiasi loh, luar biasa Berapa ya. baju kemarin satu? Satu. Satu. Mas Aden, Saka ini kayaknya orangnya pemberani. Ya. Dia berani ngomong juga depan kamera. Dia nggak kikuk sama sekali. Emang menurut papinya ini, Saka ini anak yang kayak apa? Saka tuh basicnya kalau disupport dengan, maksudnya dia dikasih dukungan, dia ngikut gitu. Dia berani tampil. Dan di sekolah juga waktu dia kelas 1 itu kan ada ekskul teater. Kan kelas 1 belum boleh tuh menurut gurunya karena mungkin bacanya belum bisa, kelas 1 SD dan segala macam. Dia satu-satunya yang diizinkan. Oke. Karena dia bacanya bisa dan selalu jadi pemeran utama di sana. Wow, pemeran Pemeran utama cantik. pemberani katanya. Tapi kita mau kasih lihat kemana ada satu aksi antara papinya dan juga Saka. Ini papinya megang erat tangan sang putri. Yang nervous siapa? Papinya atau Sakanya ya? Ini dia. Gemas, alasan kocak Aden Bajai gandeng erat tangan anak di catwalk. Cakep banget tapi foto ini. Kenapa Den? Kenapa sampai genggam banget gitu? Itu tuh sambil jalan tuh sampai, Kak ini lurus ya kak, lurus ya. Iya gitu. Jadi kita sambil ngobrol yang kayak gitu, jamil Kak nanti dari sini kita bilang, iya papi, iya. Karena kan kayaknya kali depan itu nanti kita posenya gitu, iya papi, iya. Jadi dia, Itu waktu papi karena gue kamu- juga baru pertama. Sebenarnya lu yang nervous kan? Iya, pastilah. Dan itu kan Biasanya pasti bapak yang bapaknya karena bawa anaknya takut salah, takut ini bel abis ini kemana ya. Karena kan kita udah tua, ingatannya suka lupa ya. Makanya harus minum vitamin otak. nanti, DH. nanti dikasih sama Dewi. Kakak, waktu papi kamu pegang tangan kamu kenceng gitu tuh sambil bisikin ini kemana. Menurut kamu, papi kamu itu kenapa dia begitu? Karena takut salah kali.
Ya benar. Takut salah kamu, tapi takut salah nggak saat itu? Enggak. Dia takutnya sama Allah aja sih. Oh Masya Allah, luar biasa. Saka mau jadi model, mau jadi pemain film juga. Tapi kalau nilai di sekolahnya gimana Saka ini, akademisnya? Alhamdulillah. Sekolah umum ya, sekolah umum sayang. Iya, dia sekolah di umum. Sekolah negeri? Sekolah umum. Swasta. Swasta. Ya, kan ada biasanya yang apa sih namanya kalau private itu apa? Oh, homeschooling. Homeschooling. Ini enggak ya? Enggak, dia di swasta. Alhamdulillah. Kalau kata gurunya sih, dia memang lebih banyak bakatnya tuh kayak gambar, speakingnya Seni di berarti. depan. Oh, communication. Komunikasinya lebih ini sama Wow, teman-teman tuh, kelihatan cara sih. dia berkomunikasi, cara Sosialisasi. Sosialisasi. Terus suka ada bikin gurunya, kita bikin video apa yuk? Pasti dia yang jadi, Saka kamu yang Maju ke depan. Jadi leadnya. leadnya, kamu bikin gerakannya gitu. Kenapa kamu selalu pengen maju ke depan, Saka? Kenapa ya? Kayak suka aja gitu. Suka aja ya, emang happy kalau tampil ya. Iya. Nice, jadi anak pemberani. ya. Mas Aden, kita mau kasih lihat, ada sebuah artikel. Karena kan punya anak 3 ya. Yes. Yang kedua itu cowok ya. Ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Anak cewek hobi tampil, Putra Aden Bajaj justru alergi kamera dan gila belajar. Bedanya Saka sama adenya berapa tahun sama yang cowok? Ayo. Lupa. Coba si adik memang berapa, si kakak berapa emang? Raka berapa Raka? Saya panggil aja sini, Raka, sini. Sini. Ini Raka, give me 5, give me 10. Raka sini. Sini sayang. Raka pakai Sini mic ya, sayang. Pakai Nih. mic sayang, sini duduk. Raka umurnya, Raka namanya. Raka, Dia anaknya ih. Kakak umurnya 8 tahun. 8 bener kan? 8 tahun bapaknya aja. Tapi belum bilang tadi. Belum bilang. Orang nggak ngomong tadi lu. Iya lupa. Kalau kakak umurnya berapa? Kakak tahu nggak? Mau 11. Mau 11. Oh iya benar. Bedanya Raka sama Saka ini buat papinya seperti apa? Setiap anak pasti berbeda, setiap anak pasti unik. Kalau ini kalau Saka diarahin, Kak kita bikin konten yuk, gini. Kalau Raka nggak mau. Tapi kalau nggak ada kamera dia bertingkah. Tapi kalau di depan kamera dia diem, nggak mau. Kadang-kadang udah Raka aja yang videoin. Jadi dia. Kamu suka malu kalau di depan kamera? Iya. Kenapa malu? Soalnya takut salah. Oh takut salah, nggak apa-apa kan salah namanya belajar. Kamu nggak perlu takut salah. Belum, ini takut salah belum nggak semua. Apa? Saka kamu tadi bilang papi kamu apa? Lebay. Hai. Emang Raka pengen jadi apa cita-citanya? Cita-citanya mau jadi apa Kakak sayang? cita-citanya pengen jadi jaksa. Oh wow, ini jawaban yang berbeda loh. Kok kamu pengen jadi jaksa? Kenapa sayang? Soalnya pengen kayak mami jadi jaksa. Oh, mami jaksa. Maminya jaksa. Pantesan mami. Tahu nggak mami kamu selalu memberikan tuntutan yang luar biasa buat papi kamu? Mereka tahu itu kok. Bagaimana ayahnya dikalahkan dengan Karena Pasti women ya, always kan? right, suami harus salah. Sobat Abiar kita mau kasih Nggak lihat. kayak gitu konsepnya. Enggak ya, nggak terima sebagai suami. Oke, konsepnya adalah biarkan istri Nggak terima. merasa menang, cukup merasa menang. Ya. Cukup merasa menang. Merasa menang dan beda. Walaupun sebenarnya tidak benar. Nggak boleh, itu berarti tandanya egois. Jadi harusnya gimana aja? Harusnya gimana dong? Yang Gimana? ideal Harusnya gimana? Ayo psikolog. Psikolog. Ayo. pengen denger ya dia. Ayo gimana? Sobat Ambiar, ini tapi kita mau lihat juga ya, Aden sama Saka juga sering bikin konten bareng. Konten-kontennya juga viral dan juga FYP, kita lihat yang satu ini. Itu kamu. Seru banget sih. Kamu seneng buat konten ya? Iya. Suka ya kelihatan sih. Kamu suka kalau banget. ngelihat papi kamu bikin konten dengan gayanya kayak begitu, gimana menurut kamu? Gak apa-apa sih, soalnya lucu aja. Seru ya, Iya. punya papi kayak Terus, papi kamu ya? Itu kan di-upload tuh di sosmed. Teman-teman pada ngomongin nggak itu papa kamu gitu. Enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi itu idenya biasanya Nggak yang tahu minta dari bikin siapa. konten siapa, kamu atau papi kamu? Aku. Enak aja kalau ngomong, papi udah begini, bukan yang dibanggain. Aku lagi, papi dong. Tapi gampang nggak sih Den buat ngajakin anak-anak buat bikin konten tuh, atau harus nunggu moodnya, atau oke let's go spontan langsung bikin? Kalau ini susah. Kalau ini harus nunggu moodnya dan harus ada ujungnya. Nah, kita bikin ini, nanti Raka boleh jajan.
Oh. Atau nanti Raka boleh mainan. Reward. Harus ada rewardnya. Kalau ini, Kak lagi capek nggak bikin konten? Ayo, dia mau apa aja siap. Raka, sekarang kita mau nantangin papi kamu sama kakak kamu sama kamu. Kalau kamu mau bikin konten di sini, papi akan beliin kamu handphone. Yuk, let's go. Mau nggak? Jangan ganjin itu, emang dia lagi ngincer itu. Yang rollerblade ya. Rollerblade ya. Coba yang rollerblade yuk. Saka kamu paling depan, kamu ngadep ke sana, baru papi kamu, baru Raka di belakang. Sini sayang, sini. Sini ya. Saka kamu ngadep sana sayang. Ada sana. Oke, papinya di belakangnya, Raka di belakang papinya. Rollerblade. Ayo Raka. Siap. Nih. Rollerblade kayak kemarin. Bentar. Kakak aja. Lu Perlan tahu lagu rollerblade gak? Tahu dong. Siap belum? Orang ini Perlan 86 ini band internasional kok. Rollerblade bukan sepatu roda, beda ya. Siap ya. Langsung di rollerblade-nya aja kan? Langsung, siap. Aden. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Oh, dari situ. Ikuti iramaku. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa Ayo. dariku. Rollerblade, 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 rollerblade. Kenapa bapaknya pakai melet sih? Anda ada masalah apa sama lidah? Kenapa mesti gitu ya? Tapi ini ya anaknya apa Saka? Duduk lagi saya duduk. Untuk umur segitu tuh kayaknya Udah pinter ya. apa gerakannya tuh namanya kalau luwes. Luwes. Udah luwes gitu nggak Kayak kan? bapaknya kan, bapaknya dulu. Jauh sama bapaknya. Sampai bahkan banyak yang bilang netizen tuh jauh mukanya sama bapaknya loh. Kan orang bilang Amir. buah jatuh tidak jauh dari Dari pohonnya. pohonnya ini jauh banget. Ini jauh. Kita ada satu ini ya. Bukan jauh, dia ketiup angin. Ini menurut netizen ya, kita mau kasih lihat. Masya Allah, meskipun bapaknya kayak bajai, anaknya cantik-cantik semua, Astaga. luar biasa. Maksudnya kaya dari bajai. Kenapa jadi mirip emaknya semua ya? Buah jatuh kok jauh dari pohonnya. Tapi iya loh ya. Enggak mirip kok. Tapi memang anak-anaknya semuanya mirip mamanya ya. Saka, menurut kamu mirip mami atau papi? Au. Jangan dicubit deh. Au, dia Gak jadi au. deh, tadinya mau bilangnya papi. Gak jadi deh, jadinya mami aja. Tapi memang yang perempuan mirip maminya. Kalau kamu tuh mirip papi loh. Ya kan? Mirip. Coba kamu Dulu sama rasanya gitu anaknya. kan? Mirip sama papi. Kamu papi banget kan? Jangan Raka, jangan. Enggak. Mirip. Bukan pipi, Kak. Tapi banyak gak, Dan banyak gak yang bilang, ini anaknya Aden gak menyangka gitu. Lah banyak. Lah itu istrinya Isa aja kagak percaya kalau. Jangan orang jauh nggak usah orang jauh dah. Kan deket-deket aja kayak teman SMA gitu, Iya. teman kuliah ketemu. Iya. Beneran anak lu, Den? Iya. Itu beneran bini lu? Iya, nggak percaya banget sih bilang ini anak gua. katanya. Kesannya tuh gimana? Tapi enggak kok matanya kayak papanya. Iya, iya dong. Matanya mirip papanya banget, Iya, besar bu ya. Tapi Saka, banyak gak teman-teman kamu di sekolah tuh yang gak percaya kamu anaknya Papi Aden? Enggak ada deh kayaknya. Eh, Ada yang Astagfirullahaladzim. percaya. Ada. Cuman dikit. Ah, sama aja. Cuma dikit. Dan tapi sering dong datang ke sekolah anak? Lebih sering istri. Heeh. Tapi kalau antar jemput bisa, kalau bisa pagi-pagi kan emang saya bangunnya selalu subuh. Dan Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, bagus. Ya. Ini adalah momen pencitraan yang sangat bagus. Silakan. Jadi saya nganterin doang, tapi kalau urusan yang itu istri. Jadi jarang ketemu sama guru-gurunya, Ya, lebih seringnya istri ya. Kita juga mau kasih lihat, ini ada komentar-komentar dari netizen untuk Aden ya. Angga, Ih lucu banget. Apalagi yang bayi tadi Yang bayi digendong tadi. itu. Oh, Coba gemes. ambil dong Wi, biar. Itu asli anak saya itu juga. Anak saya. Oh, iya, benar. Dan ngelihat tanggapan netizen kayak gitu Boneka gimana ya, Kak? dibilangnya kok cuman mirip apanya gitu, nggak mirip bahkan katanya. Iya, ikhlas aja mau gimana bisa. Tapi saya Bangga lah jujur, anak-anaknya apalagi cakep-cakep ya. apalagi anak ketiga. Tanya istri saya nanya, ini bener anak gua kan? Kata siapa? Kok saya tanya kayak gitu? Nanya ke istri, digaplok sama istri, apaan sih lo katanya? Kok ini putih banget ini, yang terakhir ini putih banget, lebih boneka lagi. Boneka, benar. Dan muka saya kan begini ya,
Gimana coba? Kok bisa menghasilkannya Ya kayak begini? mamanya kan putih banget kayak boneka mamanya. Mungkin Den, mungkin lu juga dulu putih banget kali Den. Kok ada ya jaksa secantik itu ya? Ada jaksa cantik-cantik bahkan. Iya, ada dong. Kok bisa? Dulunya putih, Lu dulunya putih. cuman main layangan. Layangannya putus, saya tetap di atas gak terus. Kegosok. Saka, pokoknya kita doakan, Om sama Tante doakan nanti Saka datang lagi ke sini Iya, ya, sayang. buat promo filmnya Saka. Amin. Termasuk juga buat Raka yang pengen jadi apa tadi? Jaksa paling muda. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Am ya. Damai sekali hadis kan bintang untukku. Sungguh son Arya geger. Ini warga Lampung pasti seneng banget ketemu sama bintang tamu kita berikutnya. Kebanggaan masyarakat Lampung. Ya, Babang Tampan kita. Babang Tampan. Kita mau cari tahu hubungannya dengan anaknya seperti apa sih. Semoga tetap harmonis, tetap terjalan dengan baik ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Andika Mahesa. Selamat pagi Mas Andika. Perhatiin deh. Pagi-pagi. Babang Andika ini semakin lama semakin kelihatan sehat, semakin Sehat, kelihatan bugar. ganteng. Ini diurus sama Bu Dokter istrinya soalnya nih. Oh, Udah istrinya gitu, Bu Dokter, udah istrinya gitu dia dokter. makin bulky lagi sekarang ya kan. Iya, berarti tandanya udah sehat. Ya, harus selalu sehat, semakin Iya. sehat. Ya. Ya kan? Iya emang sakit juga ya. Kan kemarin dia habis tipes. Orang Ya. sakit. Kan kayak kalian ini kan masih sakit karena belum ada istri. Nah, kalau udah ada istrinya ada yang Karena ngerawat. pasti kita kalian pernah, akan kita sembuh. jadi korban sakit hati. Kenalin. Calon suamimu. Andika kami ucapkan terima kasih. Anak tuh berarti 5 ya? Benar nggak sih? Ya 5. 5 ya? Nah, kita mau cari tahu buat Banyak Sobat kali, Ambiar. Bang. Figur seorang ayah, Andika Mahesa. Bagaimana hubungannya dengan kelima anaknya ini? Tadi tuh kalimatnya begini. Ya anak ada yang menjauh, ada yang kembali dekat. Ya. Itu tuh banyak artinya loh. Kita mulai dari yang menjauh dulu ya. Ya. Maksudnya anak Menjauh. mulai menjauh tuh kenapa? Apa yang terjadi? Sebenarnya anak-anak menjauh itu karena sudah besar ya, udah nggak bisa dipeluk-peluk lagi, sudah nggak bisa. Kayak anakku yang bungsu gitu. Itu dicium-cium masih mau kan. Ini begitu naik kelas 4 dicium-cium, Pak jangan cium depan orang rame lah, malu lah saya kata dia. Nah artinya kan berarti memang mulai ngejauh yang seharusnya memang ada gitu kan. Karena kan biasanya semakin kalau, ya, kalau besar kan risih. ya kalau udah gede makin risih terus ngerasa udah besar juga. Tapi kan kita sebagai orang tua namanya anak mau sebesar apapun ya tetap anak gitu menurutku gitu. Walaupun dia sekarang kuliah mau SMA gitu, tetap aja menurutku gitu. Yang paling gede umur berapa? Kuliah umur 19-20 deh kayaknya. 19-20 lah. Maaf bang, anak-anak tuh 5 tinggal sama siapa? Ada yang sama mantan, ada yang sama aku. Yang sama Bang Andika berapa orang? Yang kecil-kecil kayak mungkin ya. Kalau yang udah kuliah, udah sekolah SMA udah. Udah sendiri-sendiri. Oh, berarti 3 orang tinggal sama Bang Andika, 2 orang tinggal sama mantan. Iya. Oke. Bagi-bagi gitu So, lah. Ya. Oh, ini yang Atau tinggal. kenapa kok ketawa sih? Ya maksudnya. Ya benar. Oke. Bener atau nggak tinggal sama Tinggal sama saya. Tinggal sama saya. Yang 3 ya, yang Ya. kecil-kecil. Tapi yang 2 ini yang udah kuliah sama yang SMA, ini kan umur yang lagi sangat rentan sekali. Ya. Kemudian tidak tinggal bareng sama Bang Andika. Gimana cara mengontrolnya? Gimana cara komunikasinya? Terus juga parenting dari seorang Andika dan sebagai mantannya. ayah. Ya. Ya kalau aku sih berpikirnya
sama mantan nggak pernah musuhan sebenarnya. Mungkin ada apa siklus aja, kadang berantem, kadang beda pendapat, Ya, itu butuh aja waktu sih. ya, dan gitu. sekarang mungkin sudah selesai dengan masa lalunya. Ya, karena saya berpikir anak-anak nggak bisa kita paksain harus sama kita terus gitu. Kita harus mengikhlaskan, memang dia ya namanya udah dewasa, udah ya mungkin Punya kalau pilihannya zaman ya. sekarang punya pilihan sendiri, punya pasangan. Kan kita ngelihat misalnya kita punya anak nih, yang ngerasa kita itu masih kecil, Pak. Dia pasang foto sama cowok aja, jantung kita tuh dup gitu. Oh gitu ya kalau papa ya, orang tua laki-laki. Ya. Oh, Langsung kalau- dep jantung. kalau dia pernah nolak foto sama cowok, saya bilang, itu siapa? Itu kan adek kakak. Oh iya adek. Saya mikirnya gitu pasti kan, tajem. Waduh, apalagi kuliah sama SMA kan apa kayak ya anak-anak zaman sekarang kita gimana ya? Era keterbukaan Salah ngomong. informasi, Iya. media sosial gitu ya. Ya gitulah, menyeramkan. Sebentar, ini yang SMA sama yang kuliah mereka tinggal bareng? Tidak. Wow, jadi kondisinya Pisah-pisah juga. Ya, bisa sama mamanya masing-masing. kondisinya tuh Sama complicated miminya. ya, bukan complicated. Maksudnya kondisinya tuh benar-benar harus bisa menyesuaikan dengan kemauan mamahnya yang satu, mamanya pasti. yang satu. Dan kita kan nggak bisa neken juga ya sama orang tuanya yang perempuan, karena kemarin dia berangkat ke Amerika pun sebenarnya agak resah saya gitu. Waduh, si Aloy ngomong, kayak mana ya Mas? Ini mamanya Anjani, miminya minta tanda tangan kue sama NPWP sama segala macam surat dia pindah ke Amerika. Saya bilang sama Aloy, wah, karena sama saya nggak pernah saya jawab gitu, ampura ini bukan menahan Kenapa? gitu loh. Ya perempuan ya, mungkin kalau anak laki-laki saya lebih kuat Lebih aja strong, gitu. lebih Kalau kuat ya. perempuan tuh kayaknya wah Berat ya. berat banget. Jadi Anjani Jadi mau ini yang ke pindah. Amerika ini jadi Anjani yang perempuan. Iya, yang nomor 2. Mau pindah. Kalau yang nomor 1 kuliah di Jakarta. Di Amerika tinggal sama siapa, Mas? Ya karena mantan nikah sama orang sana, apa pacarnya orang sana mungkin ya. Itu mungkin karena saya memang setelah mereka punya kehidupan masing-masing, kita nggak pernah menanyakan satu sama lain sih, maksudnya tentang pasangan gitu. Oke, nggak pernah diperkenalkan juga mungkin Ya. sama bapaknya? Kalau aku sih bukan nggak mau kenal ya, lebih menghargai pasangannya ya kali ya, karena bukan kita kan takutnya pikiran orang kan beda-beda nih. Tapi komunikasi Nggak sama. tentang anak tetap terjalin dengan baik. Tetap terjalin dengan baik, alhamdulillah. Walaupun sebetulnya Andika Mahesa sebagai orang tuanya, ayah kandungnya agak berat untuk melepas Anjani untuk pergi ke Amerika tinggal di sana. Iya gitu. Ya berat aja lah, pokoknya berat lah. Karena persyaratannya saya paham betul, dia minta ini kan ribet tuh. Banyak banget persyaratannya. Cuman saya ya, nih dia omongin Pi, ini kan masa depan anak Pi, kata dia. Dan dia juga di sini kan prestasi terus. Begitu nyampe Amerika ya alhamdulillah sama anak-anak sana dia prestasi juga. Kalau akhirnya. persyaratan kan bisa diurus, cuman lebih ke hati ya. Lebih ke hati lah. Udah Terakhir ketemu Anjani kapan? 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu, lama juga ya. Ya. Kangen gak sih Mas? Banget lah. Banget. Video call, telepon, WhatsApp? Ya kalau video call, telepon, ya biasa lah. Ngomong, ya mau beli ini, Pi, ya biasa. Tapi apa yang membuat tidak bisa Wow. ketemu sih? Maksudnya kok susah banget. Ya karena, Katanya kan hubungannya dengan mantan baik. ya Apa yang membuat 3 tahun loh. sulit 3 untuk tahun bisa loh berjumpa? soalnya. saya berangkat ke sana, saya ngurus takutnya capek-capek, ngurus pisah di sini capek-capek, sampai sana kan ya takutnya ada pasangannya, saya lebih menghormati itu sih. Oh, hanya Pasangan masalah satu sama karena lain. takut Iya. ada pasangan. Ya, makanya lebih intens ke Mungkin bisa menyuruh pihak ketiga kan untuk bisa berkomunikasi Iya. dengan Mediator gitu misalnya. Kalau aku kan memang orang kampung, terus kalau berangkat ke Amerika sia-sia untuk apa saya berangkat ke Cina, ke Jepang kayak itu cuman gara-gara nyanyi kan. Gitu ada guide segala macam. Jadi saya dari kampung terus mau ke Amerika, saya ada orang ketiga untuk menemui gitu kayaknya enggak lah, lebih baik lewat telepon aja. Bang, Sia-sia 3 takut. tahun kita nggak bisa bayangin 3 tahun nggak bisa ketemu sama orang yang paling kita sayang ya. Mungkin cuma bisa diungkapkan salah satunya lewat postingan. baca Om. Om, baca Om. Maafkan Pipi karena tidak bisa seperti ayah teman-temanmu. Nak, tapi Pipi berjanji untuk memberimu segala yang terbaik yang bisa aku berikan sebelum aku pergi. Episode 2, Anjani. Apa yang paling dirindukan dari Anjani?
Aku tuh paling seneng tuh sama anak-anak kayaknya karena kita waktunya terbagoi sama manggung ya. Paling seneng itu kayaknya suatu apa ya, kayak dapat hadiah besar gitu loh. Ketika nganter sekolah sama jemput aja tuh kayak wah kayak sesuatu banget gitu loh. Jelas kita nggak bisa ngikutin hari-hari dia kan gitu loh. Mungkin waktu dulu tuh Kangen Band tahun 2005-6 jobnya masih kayak hitung pakai tangan, kayaknya masih intens, kita masih bisa ngobrol, duduk bersama. Kalau sekarang kan memang ya gitu. Bang, 3 tahun gak ketemu sama Anjani, tapi yang kita dapat kabarnya sebelum itu juga pernah sampai 12 tahun tidak pernah ketemu. Oh ya? Itu kayaknya sama anak pertama deh kayaknya. Oh anak Oh itu pertama. sama anak Iya, pertama. yang pertama. Kalau sama Anjani sering lah karena Bogor kan. Oke, sama yang pertama siapa namanya, sorry? Kirana. 12 tahun. Kirana ini cewek apa cowok Nggak, ya bang? 12 tahun juga, hampir 10-11 tahun lah. Ini Kirana ini cewek apa cowok? Cewek juga. Oh cewek juga. Cewek semua anak. Dulu 10 tahun gak ketemu Kirana, anak pertama itu alasannya kenapa? Ya mungkin pada saat itu fase aku di tahun 2012 itu aku divorce itu tahun 2009, 2008 lah pertengahan tuh. Terus anak dibawa. Nah anak dibawa terus mungkin sama-sama memikirkan, aku lebih mikirkan ekonomi ya karena aku pada saat itu hancur-hancur-hancurnya. Sama istri divorce, sama mantan divorce, terus aku juga kan keluar juga nih dari Kangen Band. Iya. Jadi ekonomiku kurang baik menurutku gitu. Jadi di fase itu emang bener-bener drop. Setelah itu nggak pergi, aku masuk penjara sebenarnya. Oke. Gitu, masuk kasus narkoba. Wah itu tergelincir jauh aku kayaknya. Memang ngegulung bener untuk tampil lagi ke permukaan kayaknya butuh waktu aku gitu. Iya. Butuh ya hancur lah aku berpikirnya karir gue nggak ketolong ini gitu. Karena nggak semua orang bisa ngelaluin itu seperti saya hari ini gitu. Karena habis divorce itu menurutku bukan hal yang mudah juga kan gitu loh. Bohong lah kita misalnya sama istri tiba-tiba berpisah, ngomong gampang kita nyari pasangan berikutnya, bohong. Bang, ketika 10 tahun kurang lebih gak ketemu sama Kirana anak pertama, waktu pertama kali ketemu lagi itu gimana Bang? Tahun berapa ya? Abang masih ingat? Ya ketemunya itu sebelum COVID apa COVID ya? Berarti tahun 2000. Sebelum 2019. ya Sebelum ketemu ya COVID. seneng aja gitu, seneng ketemu ya pasti nangis ya namanya orang tua, udah lama nggak ketemu tiba-tiba ngelihat anak udah gadis agak ya udah segede gini gitu. Mau ketemu juga minder, dianya juga minder kan sama saya gitu. Bang, aku penasaran ya. Bercerai, kemudian pisah dari anak 10 tahun, nggak ketemu juga sama anak yang Anjani itu 3 tahun. Kemudian sempat masuk, kita tahu lah ya, Santren. pesantren karena tersandung kasus, keluar dari Kangen Band, ekonomi juga hancur. Ya. Itu tuh kayak bertubi-tubi sekali. Gelap aja dunia kayaknya ngeliat, gelap banget gitu kayaknya. Saya itu malah berpikirnya di penjara itu mungkin karena bagus ya, di rehab itu ada pintu keluarnya, memang kita suruh pulang gitu. Sebenarnya aku nggak mau pulang loh. Kenapa? Oh iya? Karena iya di rehab itu, bentar lagi lo bebas nih brother. Besok kita nggak ketemu-temu lagi, langsung saya kayak apa yang harus saya langkah gitu loh, keluar dari sini nih ngapain gitu loh. Iya. Gitu, pastilah nggak mungkin lah ngelihat Kangen Band dengan vokalis baru terus saya harus ini band yang gue bentuk sama-sama dari susah sama-sama, seneng sama-sama, sakit sama-sama, tiba-tiba ganti vokalis itu karena tingkah laku kita. Begitu kita masuk kita sadar, tapi satu sisi kita berpikir ngapain gue keluar ini, ngapain gitu loh nanti. Siapa yang merangkul pertama kali Bang Andika ketika lagi terpuruk, kemudian ini diberikan kesempatan untuk bisa hidup kembali? Pertama keluarga pasti ya, orang tua, keluarga, tante, bude, pasti tuh. Karena kan orang kampung kan, orang Jawa. Terus kedua, teman-teman lah ya, yang nggak nutup kemungkinan, boleh sebutin ya? Silakan. Ya Mbak Jessica sama Bensu lah pada saat itu. Saya bintang tamu abis dari penjara itu, dipanggil di depan tuh ada Kopi Bean. Saya duduk bareng, ya Bensu ngomong tuh, Jess, kata dia, kasihlah nih gitu. Nah akhirnya bintang tamu itu yang ngidupin saya. Sampai saya ngikut di acara Survivor dulu gitu.
Nah itu mulai diseling-seling, Brownies baru mau mulai itu. Mulai diseling-seling, ditaruh. Ya di acara transkop lah pasti. Muter-muter di situ aja. Nah itu mencukupi. Mulai settle, mulai 2 tahun saya dipakai, 3 tahun supaya ya itu akhirnya bisa ngidupin saya ke depan. Mental pasti sempat kena ya? Kena banget. Kita mau kasih lihat, apakah itu mungkin alasan dari Andika Mahesa juga sempat menonaktifkan media sosial? Loh, kok tahu? Ya, Kami karena paham. sosial media ya, memang sosial media itu memang bisa mengubah perilaku seseorang. Iya betul. Karena kan kalau kita lihat sosial media itu media itu pasti kan tadi seperti senang-senang semuanya bahagia terus semuanya. Jadi akhirnya mau tidak mau tuh ada yang namanya pikiran tuh membandingkan. Itu yang Kok aku nggak kayak dia ya? Karena kami harap Sobat Ambiar juga tidak membandingkan hidup Sobat Ambiar dengan orang lain di media sosial. Karena ingat apapun yang diposting orang di sosial Belum media tentu. itu pasti sudah dikurasi, sudah Sudah mereka difilter. edit, sudah mereka filter. Karena mereka juga ingin menunjukkan yang terbaik. Tapi ada juga, tidak sedikit juga yang menampilkan hidup yang apa adanya. Cuman kembali ke mental masing-masing. Nah saat itu seorang Andika Mahesa melihatnya tuh seperti apa sampai oke, aku off media sosial, aku pakai handphone yang cuman bisa telepon dan SMS doang. Nggak megang handphone itu gelisah memang, sehari gelisah, 2 hari gelisah, 3 hari nggak buka medsos makin gelisah kita. Begitu ke 4 hari mungkin agak nyaman tuh. Agak nyaman, 5 hari mulai tidurnya normal. Nggak nyangka juga tidurnya bisa jam 7, jam 8. Nah pas lewat dari seminggu 8 hari itu bener-bener normal udah. Iya betul, normal. Nah, temen-temen tuh yang nelpon, ah lu rese lah kata dia, bingung kita orang nyarinya, kenapa? Ya lu, gua nih zaman WA, gua mau SMS ternyata ditolak SMS gua, ternyata nggak ada pulsa gitu. Jadi kembali ke metode dulu kan, gitu, nelpon, ya susah lah mereka nyariin saya, apa-apa mau WA, bikin status dong gini, gimana Instagram lu gini. Iya, saya bilang, enak tenang gitu, tenang aja, ternyata nggak megang medsos itu nyaman. Berapa lama itu? Hampir 9 bulan. Oke, kemudian 8 bulan lebih 12 hari lah. muncul lagi momennya karena kenapa? Karena kenapa tuh? Saya berangkat ibadah, akhirnya saya hijrah, saya berangkat umroh, pulang dari umroh udah saatnya kayaknya harus pegang medsos lagi, harus kerja kan, karena banyak orang bingung, orang mau ngasih job lu tuh. Orang kan gimana pasti pikirnya gitu kita ya? sombong tuh. Iya. Lu nggak kesini, lu sombong banget sih gitu loh. Diundang nyanyi, diundang bintang tamu, bukan sombong. Namanya kita lagi nenangin diri gitu loh. Ya, Gimana sih butuh nenangin ruang, diri? ya. Nggak semua medsos yang kita lihat mereka seneng, kita ikut seneng loh. Betul. Kalau kita lagi nggak seneng, misalnya kayak orang sekarang nggak punya duit, ngelihat medsos tuh kayaknya seneng semua megang duit mereka kan. Tapi kan hati kita nggak sama pasti kan. Bener. Ya. Nggak semua kesedihan kita terus lihat medsos kita langsung senyum sendiri. Gitu. Betul. Ya. Nggak, menurutku ritmenya beda-beda pasti. Betul. Kalau menurutku kok mereka ini seneng semua. Padahal kita ini pura-pura semua isinya gitu. Saat itu berpikir. Saat itu, Kalau sekarang? sekarang ya oke lah. Semoga ada tentu saja kedewasaan emosi juga buat siapapun yang menggunakan media sosial. Amin. Untuk bisa ikut senang ketika orang lain senang. Ya. Pun juga tidak membandingkan diri Dirinya kita dengan orang lain. Karena pencapaian kita Setiap sama orang orang tuh lain berbeda. beda-beda. Ya. Proses dan juga masanya pun Yes. berbeda-beda. Berbicara mengenai masa, kali ini kita akan lihat atau dengarkan lagu dari Andika Mahesa. Dari masa ke masa kita minta Andika untuk memberikan ranking pada setiap lagunya dalam Seberapa Keren Lagumu. Lagumu. Sini. Nyanyi ya? Nyanyi nggak sih? Kita kesini dulu, Oke, let's go. Sini dulu bang. Nyanyi langsung nyari mic aja gitu. Enggak, ini mas, Ini ada pilihannya. Ini ada pilihan, Yang ada nomor beberapa satu ya. yang Nomor 1 yang mana? Ranking nomor 1 mau yang mana? Dipilih. Oke. Terbang bersamaku kayaknya. Terbang bersamaku. Oke, Terbang bersamaku Ini di nomor nomor 1 satu. kenapa? Alasannya singkat. Karena setiap kita manggung pasti ini lagu pertama untuk kita gebrakan. Silakan. Nyanyi dikit. Nyanyikan refnya Refnya. Terbang bersamaku. Dari saya peluk erat tubuhku, sentuhlah jemariku, bahkan sayap-sayap. Oke, Ya, lagi nomor bang. 2 kita lihat. Mau yang mana nih bang? Ambil satu, yang silakan mana? bang. Oh, ngambil. Ambil lagi. Ketutup. Kita tutup sekarang. Oke. Ya, nggak apa-apa, nggak usah Dan dibaca. lagu yang dipilih Oke. berikutnya adalah Ini nomor berapa? Kembali pulang. Mau di nomor berapa? Kayaknya nomor 2 aja lah. Oke, silakan nyanyikan. Kembali pulang. Andika Mahesa. Kekasih yang dulu hilang
Kini dia telah kembali pulang, akan ku bawa dia terbang. Lagu berikutnya, Lanjut. silakan pilih. Ini lagi. Ikutin ini aja lah. Oke, Ini. Ikutin aja kak. Doi. Doi nomor berapa? Mau 4, 5? Kayaknya doi ini nomor 1 dah. Nomor berapa? isi pak. Ya, Nomor berapa? Ngikutin aja estafet aja. Nomor 3, oke silakan nyanyikan rap lagu Doi. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang kau butuhkan telah aku berikan. Oke, berikutnya silakan. Bintang 14 harimu ditaruh di... Waduh, bintang 14 hari ini inget gak ya? Harusnya di mana? Harusnya di Tapi nggak bisa diganti. Harusnya Oke, di dua. diganti karena ketutup. Ya udah 2 ya. Oke, mau ditukar? Oke. Bintang 14 hari silakan nyanyikan Andika Mahesa. Deng, deng. Mengapa hanya sekejap saja ku merasakan indahnya. Bang. Lanjut, Oke, terakhir. satu lagi Yolanda. Yolanda ini aturannya 1 lah ya. Seharusnya di satu. Harusnya di 1. Oke, silakan nyanyikan Yolanda. Andika Mahesa, Yolanda. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Aku penasaran sama kamu, Wi. Sebagai seorang bintang besar, ada nggak fans kamu yang memberikan nama anaknya itu Dewi Persik? Sempet denger nggak? Ya pasti ada, cuman kan nggak boleh, itu kan sudah branding kan. Iya bener juga, tapi kalau ada nggak boleh sama kamu? Di Depok. Nggak dikasih? Ya nggak boleh dong. Tapi ya, ini artis yang berikutnya, bintang tamu kita berikutnya, ngasih nama anaknya karena dia ngefans sama seseorang. Oh ya? Jadi dia ngefans Tapi kan sama- nggak langsung nama semuanya dong. Nggak semuanya. Ya kalau Jadi misalkan ngefans paling sama nggak, siapa? misalkan Dia ngefansnya sama Bob Marley. Berarti Jadi nama namanya? anaknya Bob dan Marley. Bob dan Marley. Bob dan Marley, tapi kan Lucu. beda Bob. Kalau gitu boleh ya, Dewi dan Boleh, Persik ya. boleh. Unik banget ya saking ngefans ya. Saking ngefans. Nah kita akan hadirkan 3 anaknya dan juga sang ayah di pagi-pagi Yang ya. berbeda karakter. Ini dia Isa Bajai, Marley, Bob dan juga Ceria. Iya. Ada si manis. Ini sayang. Pas dong. Oh, Namanya Bob ya. iya, Ini Marley. Ini Ceria ya? Ceria. Oh gini. Oh diajarin bapaknya harus Ya. Marley, Bob, Ceria. Ya. Kenapa nggak Bob dulu baru Marley? Karena dulu begitu dapat anak cowok tuh pengen punya panggilan Le. Oh, Le. Le. Terus Nggak, sebentar. Kameramen ketawa. Nggak percaya kayaknya nih. jadi dicari-cari nama Tole nggak mungkin, kurang kecil. Lele apalagi. Lele nggak mungkin. Terus ini akhirnya kalau mau Marley deh. Kan ejaan sebenarnya Marley. Kalau ejaan Jawa kan nyebutnya Marley. Tapi bisa juga Sule. Hei. Bener juga loh. Udah ada yang punya. Ya akhirnya ketemu Marley. Nah ternyata anak kedua Bob anak kedua cowok lagi. Terus sama teman-teman dikasih nama paling dikasih nama Bob. Ya udah Bobnya sekalian sikat. Yang ketiga kenapa jadinya Ceria? Ya biar Marley Bob ceria. Sebuah konsep yang luar Filosofi. biasa, ya. Jadi Marley Bob biar ceria. Marley Bob yang ceria Iya. dan juga sang ayah kami ucapkan terima kasih. Kasih. 3 karakter berbeda ya. Ya. Ceria. Dan saat ini Mas Isa itu lagi sangat menikmati peran sebagai ayah. Bener, Ya. jauh di luar kota dari Magetan datang ke Jakarta ini. Yes. Nah ini baru bener, anak-anaknya mirip sama bapaknya, yang itu mah nggak mirip. Tapi anak asli Om, benar. Ini juga asli. Harus tes DNA deh kayaknya. Marley, Bob, Ceria. Yeah. Marley umurnya berapa? Umurnya mau 11. Mau 11, 11 sama. Berarti seangkatan waktu Jadi kita itu dulu waktu Baja itu bertiga kita hamilnya bareng.
Istrinya. Iya, istri lah Enggak, pasti. suaminya juga ketika itu hamil semua emang. Orang bikinnya bareng kok satu kamar. Hey! Enggak. Saat itu mereka bikin nasi tumpeng. Iya. Buat Satu tumpengan. hotel beda kamar. Iya, satu gedung. Bikin nasi tumpeng ya, tumpengan. Nasi tumpeng. Marley 10 mau 11. Bob 9. 9. Sebutin dong 9. Udah. Udah 9. Bukan disebut nama Nabi, nama enggak 9 aja udah. Ceria 7. 7. 7 tahun. Aduh, cerita cantik sekali. Terus 9 8 dong, kok 7 lengkap. Beda 2 tahun. Beda tahun. Coba perbedaan karakter Marley, Bob, Ceria. Kalau Marley kalem. Kalem. Perfecto. Kayak bapaknya kalem. Iya, kalem. Kalau Bob wild. Liar maksudnya. liar. Gertakan. Iya. Nggak bisa diem. Beda duka. Ya itu. Nggak terkendali. Iya. Nggak terkendali. Terkendali. Nggak terkendali. Oh ya. Proaktif. Kalau Kayak ceria, bapaknya. Kayak bapaknya persis. Ya. Ceria. Perpaduan. Tergantung mood. Mama dan papa. Gemini soalnya. Oh Gemini. Emang Gemini kenapa? Perpaduan. Tergantung mood ya perpaduan. Tergantung moodnya. Iya. Oh, oke. Tergantung mood. Dari ketiga ini yang paling gampang untuk dikasih tahu siapa? Ya Marley. Oh Marley. Marley. Udah paling gede. Paling gede. Yang paling sulit? Hmm? Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ceria, kamu harus ceritain jujur sama om dan tante. Soalnya om dan tante punya berita tentang Ceria yang satu ini. Iya. Tingkah anak bungsu Isa Bajai, curi perhatian, ceria, paling aktif dan suka ilang-ilang. Oh, paling aktif dan suka hilang. Lu ajarin ilmu itu akhirnya. Kemana ceritain? Kemana kalau di warung? Bisa hilang-hilang. Kemana? Kemana tuh? Karena Air. Alun-alun. Ya kalau nalun. Kalau sendirian kalau Nalun? enggak, Sama siapa? temanku. Ngapain? Kadang sendiri juga loh. Ngapain Ngapain? kalau Nalun? Kalau hujan main air. Kalau hujan main air. Nah, ini temennya kelihatan apa enggak? Enggak hilang-hilangan soalnya kan ngeri ya. Kamu kalau ke alun-alun gitu suka pamit, suka izin sama papa sama mama nggak? Enggak. Kenapa? Itu yang repot. Males. Lucu banget jawabannya. Males. Stres kali kita anak. Pernah nyariin Ceria, paling lama banget cariin berapa lama waktu itu? Sejam gak ketemu. Sejam gak ketemu. Kemana mas? Ya dia alun-alun. Pas kamu nemuin anakmu di alun-alun ngapain? Lagi gelimbang-gelimbangan aja. Mas sama alun-alun itu jauh. Warung kalau rumah jauh. Oh, kalau jauh. warung Kalau deket. ke warung, Warung dekat dekat. sama alun-alun. Iya, paling 20 meter lah. Lah di alun-alun dong kalau begitu. Deket-deket. Iya. 20 meter mah 2 langkah nyampe bro. Gimana sih? Tuh. Enggak gitu juga dong. Oh emang warungnya di alun-alun Magetan? Ya, Magetan. Oh. Ya, sering pamit. Nggak pamit pokoknya. Nggak pamit? Nggak pamit. Tahu-tahu tuh para pedagang tuh ke warung. Mas ini tagihannya Ceria. Itu bukan hilang, jajan nggak bilang-bilang. Kamu kenapa? Ya dulu aku suka gitu. Kenapa? Ya suka bawa barang-barang punya orang. Terus Lu- ya nanti tinggal minta sama papiku duitnya lah. Lu nyolongin barang? Bukan ngambilin barang-barang. Ngambilin barang? Beli. Itu sering tuh dapat tagihan tiba-tiba ini anakmu udah jajan segala macam. Iya. Ceria jadi kalau jajan suka langsung jajan aja nggak bilang sama papa sama mama. Iya. Iya. Emang Ya kalau bilang nggak dikasih ya, mendingan ambil aja ya. kalau dikasih jajan sama papa emang sehari dikasih jajan berapa? 10.000. 10.000. Kalau Marley Itu kan per dikasih jam loh. berapa? Per jam. Kayak warnet ya? Banyak banget per Tapi jam katanya 10.000. ke Per sekolah, jam. katanya kalau ke sekolah juga suka hilang-hilang si Ceria ini. Ceria nih kita Ayo dapat di sekolah hilang ceritain ayo. dapat laporan dari kepala sekolah Sekolah, kamu nih kita iya. kasih ya. Hilangnya kemana? Hilangnya kemana? Isa Bajai ungkap Bob si anak kedua ini paling sering dapat hukuman di Ceria sekolah. dulu hilangnya. Ceria, Hukuman. ngapain kamu Ke hilang toilet ke saya. Ke toilet ngapain? Make up. Ngapain? Make up. Best. Coba tos dulu. Tos dulu. Ceria emang boleh bawa make up ke Sudah make sekolah? up lo Nggak boleh diumpetin. Diam-diam. Diem-diem. Kamu oke. Bawa apa aja make up yang kamu bawa ke sekolah? Bedak belasannya dan lain-lainnya. Oke. Baik loh. Belajar dari siapa Ceria? Aku. Belajar dari siapa sayang?
sendiri. Belajar sendiri. Emang ceria itu Lihat YouTube tutorial. kenapa bawa make up dan suka pakai make up di sekolah? Kenapa suka? Ya aku memang suka make up. Oh fine, dia suka make up. Bagus. Dia nggak suka belajar, sukanya make up. Ya it's okay, nggak apa-apa. Pernah dipanggil ke sekolah karena anaknya bawa make up nggak? Nyonya yang pernah. Berarti dipanggil guru BP, pernah nggak? Kalau guru BP enggak sih. Jadi dipanggil nyonya karena ceria bawa makeup kan. Terus Bu ini gimana anaknya kok bawa makeup gitu. Ya terus kita tambahin gimana Bu? Oh ya udah. Tapi kan ada makeup yang buat anak-anak tuh ada. Ada. Apa ini makeup dewasa udah? Dewasa. Oh wow. Itu beli make upnya tuh uang jajan kamu Dari kamu siapa? tabung atau gimana? Pakai uang ayah bunda sama ayah. Nah, terus Wah ayah bunda sama Jadi uang warung tuh habis buat makeup. Kamu kayak Tante Dewi juga suka hilang-hilangan waktu sekolah ke toilet terus ngapain di toilet? Tidur. Tidur kok. dia juga benar-benar zaman dulu ya. Kalau bener. Bob. Nah, Ini sekarang Bob. kita ke Bob. Bob, kalau Bob ini suka ini nggak dapat peringatan dari sekolahnya kayak ceria. Tiap hari. Bob itu. Kenapa? Ceritain Bob. Ayo Bob, coba Bob. terlambat ke masjidnya. Terlambat ke masjidnya. Ya ke masjid. Jadi kan pertama kalau datang tuh di sekolah anak-anak itu harus sholat duha kan. Oh. Sholat duha. Sendal Bob itu ada di masjid. Tapi? Orangnya nggak ada. Kemana dia? Kemana dia? Bob. Ke toilet. Tidur. Ngapain ke toilet saya? Make up. Hey! Make up lagi. Jadi ketemu ceria di toilet itu. Ngapain nak? Ternyata semua Sama anaknya temen. suka makeup di toilet. Di toilet main bola, gimana? Kan toiletnya banyak yang itu. Toiletnya gede. Oh, toiletnya gede. Kan panjang gitu mungkin. Jadi lebih besar toilet dibanding kelas. Bahaya nih gurunya. Banyak yang main bola. Panggil pada sekolahnya besok. Anaknya unik-unik ya. Iya. Yang satu ke toilet buat make upan. Betul. Yang satu jamnya 2 dia main bola. Iya. Itu akhirnya Isa buat ngajarin anak-anak, buat nasehatin anak-anak yang cukup unik tuh gimana? Ya, saya nasihatin. Marahnya gimana? Jujur loh, anak kecil loh. Marahnya kenceng banget. Bersih. Coba kayak Coba kayak gimana? Kayaknya, enggak apa-apa ya. Kayaknya gimana ya kalau marah. Coba. Om coba Aden tuh kasih nggak tahu. pernah tahu loh kalau bapak kamu suka Papa marah. loh. marah tuh, Emang papa coba? marahnya gimana? Coba tanya gimana? Marahin aku ceritanya kamu jadi papa kamu. Kamu kenapa? Dia udah gini, pas mau marah dia ngeliat bapaknya. Nggak jadi kayaknya. Takut pulang dari sini marahin lagi. Enggak, saya maaf marahin nggak kayak gitu. Ceria, make upnya salah nih. Ayah benar. Saya Makeup artis bapaknya. Sering syuting tahu makeup ya. Marley ini kita mau kasih lihat. Buat Marley katanya Sobat Ambiar penasaran soalnya Marley ini udah pintar banget masak. Betul. Ikuti jejak sang ayah Marley, anak pertama Isa Bajai, suka memasak dan buat makanan sendiri. Marley emang Suka memasak kamu. Masya Hebat. Allah, hebat loh. Jadi kamu cita-citanya pengen jadi papa itu maksudnya gimana? Jadi pengusaha, punya Kuliner. restoran banyak, pengusaha kuliner gitu? Enggak sih. Ah. Tapi suka aja Suka Tapi masak. suka masak. Belajar masak dari siapa? dari YouTube. Oh dari YouTube. Katanya kamu suka masak nasi goreng kecombrang ya? Enak loh itu nasi goreng. Tapi kalau ngomongin suka masak ya mungkin kan papanya juga punya usaha kan di Iya. di Di Magetan. Magetan. Iya. Ya usaha apa namanya? Sambal tempong, Sambal nasi tempong. tempong. Nasi tempong warung Ini Eropa. sambelnya enak banget loh terasine. Ada nih, Masa ada sih? kita lihat. Yang ngulek bapaknya sendiri ya Mas? Iya. Bisa. Wah. Nguleknya Lihat seperti dong. apa? Kita lihat dulu ya. Aku jago ngulek, kalau nggak percaya tanya istriku. Wow. Ngulek sama. Jago mas, anaknya telu ya mas. Kita lihat satu ini ya sobat. Oke, Mas Isa ayo dong tunjukin. Sama nggak? Isa Bajai bakal ngulek sobat Ambiar. Banyak juga suami-suami yang suka masak, tapi ini kan dia nasi tempongnya khusus Mas Isa sendiri yang bikin. Dan terasinya ini beda sendiri. Terasinya ini dari Terasi kan biasanya dari udang. Ya ini kan hiu. Mana ada? Silakan Mas Isa kasih lihat Marley mau bantuin, Marley mau bantuin ayah. Kita mulai ya. Ya. Kalau ini semua dari Jakarta, kalau terasi sengaja kita bawa dari Magetan biar otentik, ya kan? Oke. Iya sayang. Terasinya otentik loh, tapi wanginya enak banget terasi. Aduh. Oke. Oke. Kenapa?
Ini terlalu kecil jadi nggak enak kayak kebayang. Kebayang jadinya. Udah saya mulai. Apa yang membedakan sambelnya Isa Bajai sama sambel tempong lainnya? Apa? Yang membedakan sambelnya Isa sama sambel tempong lainnya. Lambat dia ngerti. Ya visual loh ternyata loh. Yang ngebedain ya sambelnya yang ngulek ya Isa. Ya selain itu apanya? Kan kalau sambel semua orang Apa kayaknya bedanya? sambel. Apa bedanya? Bedanya di Tapi ini nggak pakai tomat ya? Nanti tomat terakhir. Terasi dari mana? Bedanya di itu ya. Sehari bisa nyambel bisa berapa kilo cabenya? Gak kilo lagi kita. Ton. Ini Oh, ton. Masa ton lu banyak banget. Beneran? Patah tangannya. Berapa Berarti banyak? kan Enggak, kalau liburan ya hari weekend segala macam kita bisa 10 kilo, 20 kilo. Wow. Sabar yo. Kamu tuh itu Kak, bantuin pakai ini, kamu tata. Oke. Nggak bisa ngeliat sambal dikit menunya tante apa Dewi aja di Iya bener banget. warung makannya Mas Isa di Magetan? Menunya ada apa aja? Nasi tempong spesialnya. Spesialnya tempong. Ya cuma kita pakai yang kayak menu-menu lokal kayak iwak kali, wader, uceng, udang kali. Enak banget itu. Ya. iwak kali. Iwak wader, iwak basicnya kali itu apa sih? enak banget. Pakai di Jakarta. Nanti kita buka. Semoga ada investornya ya. Amin. Amin amin. Beneran makan ini. Enak ini. Ya ikut lah. Sepertinya menguleknya amatir sekali ya. Ya enggak, ini kecil banget soalnya. Mas coba aku Mas. Ikannya kecil banget. Ya kecil. Ya. Kayak apa? Wih, kamu kan suka Tapi pedes. greget loh. Dewi Persik ini juga jago bikin sambal guys. Mana cabenya gede banget lagi. Reviewnya by Dewi Persik ya. Iya pakai itu nih kamu. Coba Wi kamu rasain. Dong, tenang aja. Aduh pakai ini. Tomatnya nggak dikasih tomat Mas, udah Nanti ya. terakhir. Oh terakhir. Jadi ini udah dikukus semua, Mbak, dapat 5 macam. Ayo Mas cepetan Mas. Iya. Oke tomatnya boleh masukin sekarang ya. Boleh. Ya. Oke. Mau nyocol sambal aja. Lapar bawah. Dia pengen membandingkan sambal buatan dia sama Mas Kita Isa. orang kampung emang kalau ngeliat sambal dikit, Iya, aduh. Kalau makan gak pakai sambal tuh kayaknya kurang Sayur asem Kita ini, apalagi sambal kita ini terasi. memang mulutnya mulut kampung. Kita juga gitu kalau ngeliat yang begini. Iya. Kita coba ya. Pasti itu. Oke, kita coba. Langsung gini aja kali ya. Belum pakai garam. Belum. Ini kan belum kasih ini, Sabar, udah belum garam kita. semua udah. Udah. Kita boleh juga nggak? Boleh. Kebetulan piringnya nggak ada kita. Mas ini Mas, ayo Mas piringnya Mas. Oke. Oh udah langsung coba sekarang ya. Belum. Dikit lagi. Apa sama Dewi? Ayo. Abang-abang. Nasinya nasi diet dong. Oke, boleh jeruknya langsung. Ya nanti jeruk habis ini. Maaf Mas. Nggak. Tempe. Wangi banget. Ini tomatnya kelawan nih. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Soalnya biar ini wanginya Soalnya. banget. Kok basah? Ini sambal terasi. Udah Mas banyak banget. Wes. Iya dong, harus 2 biar. Aduh. Udah Mas. Oke, wes ya. Oke, kita cocok langsung ya. Aduh, diaduk dulu. Bukannya 1 tahun kamu. Ya. Sebentar saya punya piring 1 biar penyajiannya lengkap. Wah. Emang adekmu umurnya 8 tahun? Adek aku. Pedes. Mas piring 1 lagi Mas, piring Mas. Pecah barang itu. Kecil banget, Tat. Tapi pedasnya ini mantap loh. Dia juga ada tomat. Oke, ini. Enak banget. Ini pakai sambel. Dia kayak gue buat ya. Enak, dia mirip sambalnya Dewi Persik. Cocok yang ngulek bareng nih. Oke. Enak banget, ini membuktikan bahwa seorang Isa ini bukan cuma seorang komedian, tapi juga jago untuk bikin sambal. Jangan lupa mampir ke warung tempongnya di Magetan Warung ya. Eropa namanya SK Panganan. Nah, tuh mampir depan alun-alun Magetan. Sukses ya buat warung tempongnya. Amin. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Oke. Dia Dayinta Wisnu Siwi. Selamat pagi Dayinta. Hai Dayinta. Dayinta, konten kreator yang kontennya ala-ala reporter gitu. Tuh, iya. Itu awal mulanya gimana kok kamu bikinnya? Oke, aku mau pura-pura jadi reporter aja deh kontennya. Oke, lebih ke awal mulanya ya Kak ya. Nah, awal mulanya sebenarnya ini tuh gak diduga-duga Kak. Jadi berawal dari video tugas sekolah yang dimana itu tugasnya bisa dibilang
tertolak tapi akhirnya diupload dan rame Kak. Dari situ akhirnya oh ternyata orang lain tertarik nih dengan suaranya. Dari situ kemudian mulai berlanjut. Emang tugas sekolahnya itu Tugas apa? sekolahnya apa? Oke, jadi tugas sekolah itu tugas bioteknologi konvensional pada tempe waktu kelas 9 SMP. Apa hubungannya tempe sama suara reporter? Oh, nah, ini dia Kak, bener-bener fun fact-nya Dainta tuh nggak kepikiran kenapa kok bisa video itu rame. Akhirnya Dainta iseng buka komentar. Ternyata orang-orang tertarik nih untuk suaranya. Suaranya kayak mirip program TV nih, program TV sebelah gitu. Jadi, oh ternyata dari sini nih yang bikin orang lain tuh tertarik gitu Kak. Terus bisa, dan dia juga bisa menirukan 5 karakter suara lagi. 5 karakter suara. Karakter suara. Kita lihat nih ada Coba videonya. tuh. Masya Allah, terima kasih. Lucu banget sih kamu pintar Bisa loh. suara artikulasi, Artikulasinya. pace-nya, Nadanya, intonasinya. intonasi. Tapi dengar-dengar ada satu suara yang nggak bisa kamu tiru ya. Aduh, Suaranya Limbat nggak bisa ya? Gak bisa, kebetulan cuma diam. Cuma mingkem doang kalau Gimana? Bang Limbat. Coba ya kita, kalau itu kan masih bisa diulang, kalau bikin konten bisa diedit. Kalau live kita mau nantang kamu boleh ya? Oke, karakternya masih sama, announcer, news anchor, iklan juga. MC formal. MC formal sama pramugari ya. bioskop. Siap ya? Bioskop. Bioskop, bukan Pramugari. bioskop. Bioskop. Pramugari. Pramugari. Announcer Bioskop dulu. juga ada. Announcer dulu. Announcer ya. Yang pesawat Kak. Ini yang Silakan. kecil kenapa nih yang kecil? Para penumpang kami yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda pengaman dipadamkan. Terima kasih. Secibel Oke. nggak Tepuk tangan. Pak Pilot, ini secibel. Tepuk tangan anak-anak. News anchor, news anchor. News Anchor, oke boleh. Berita kriminal. Jangan masih pagi. Masih pagi Kak? Ada, masih ada. Waduh. Ada buronannya soalnya. Ada buronan lepas. Gimana? News anchor. News Anchor. Sini, nah sini. Ya sih. Iklan lewat. Oh iklan dulu iklan. Bentar. Ya bener bapak-bapaknya. Oh iya. Nah, kok kamu Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan liputan arus balik Lebaran bersama saya Dainta dan juru kamera. Terima kasih. Oke, sedikit aja Kak, opening. Terus MC sekarang formal. MC formal. Acara kucing kawin. Aduh, kucing kawin. Kawin. MC formal, MC formal. MC formal. Selamat siang para tamu undangan yang terhormat. Kami mohon untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Karena acara akan segera kami mulai. Terus. Radio. Pintu teater 3 susah dibuka. Oh tadi Tadi pramugari yang awal tadi announcer. Oke, apalagi? Iklan. Apalagi iklan boleh ya? Iklan boleh. Dikit aja ya Kak ya? Boleh dikit. Kalau panjang durasi kita habis. Ya, durasi Caranya dia enak tapi cara ngomongnya enak ya. Setiap senyuman begitu berarti. Ada nih salah satu iklan. Cukup segitu. Keren loh, dan itu suara kamu bagus ya. Iya, suaranya bagus. Ini tuh bisa ngisi suara atau Bisa. voice over di berbagai misalnya. Bisa. Iklan. Iklan. Sempat ada tawaran nggak? Sempat ada Kak. Iklan, kamu ambil. Iklan waktu itu ada salah satu iklan dan kemudian ada juga tawaran untuk mengisi program seperti wisata gitu Kak. Jadi kita menghadiri suatu wisata dan kita mengisi voice overnya. Masih inget nggak kira-kira ininya, skripnya? Narasinya waktu itu terkait dengan Gunung Batu. Agak-agak lupa sih Oh, Bunda. oke. Jadi itu tentang Iya. tempat wisata ya? Iya, Atau tempat sekarang wisata. tentang pagi-pagi ambiar, kamu suruh nonton Iya, mereka coba. tentang pagi-pagi ambiar, tapi pakai Versi kamu. versi kamu. Versi kamu. Oke, ini nadanya gimana ya Kak? Nada apa nih? Ceria. Oh ceria. Selamat pagi penonton Pagi-Pagi Ambiar. Jangan lupa untuk saksikan Pagi-Pagi Ambiar hari ini ya. Karena hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Suaranya tuh Wah. bulat. Iya, Bulat. Coba kalau itu apa news. Ya pagi-pagi ambiar news. Berita. Bulat. Selamat siang pemirsa, hari ini saya Dainta sedang berada di studio Pagi-Pagi Ambiar. Jangan lupa saksikan Pagi-Pagi Ambiar hanya di Trans TV. Iya. Keren. Iya, bisa bahkan dialog FTV pun pernah dicoba. Coba kita lihat dulu ya. Pernah boleh Kak. Sebentar, oke. Kita mau simulasi
wajahnya Dewi Persik, dia antagonis wajahnya. Kamu yang jadi voice over isi kepalanya. Iya, siap ya? coba. Ya itu keren tuh, keren. Nanti close up-nya Ya, ke Dewi duduk Persik, sebelahan siap dong, ya? sebelahan Ini duduknya. saya. Oh ya, oke boleh bunda. Pangkuan kalau Kamera, rolling and action. Beh, Aye kan udah bilang ke Enya sama Babe, pokoknya Aye kagak mau dijodohin sama tuh orang Beh. Pokoknya kagak mau, titik. Itu mah bukan voice over, itu bukan yang antagonis. Contohnya misalkan kayak, rasain. Oh iya bener-bener. Balik. Oke, bulat. Satu, dua. Lebih galak. Bulat. Lihat mukanya Dewi Persik tuh. Action. Apaan sih? Kenapa dia nyebelin banget? Padahal saya mah udah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap aja nggak dilihat sama dia. Pokoknya ya awas aja kalau ketemu. Kesel. Maaf, lebih galak mukanya dia emang ya? Mukanya dia. Tapi benar, galakan muka dia. Oke, sekarang kita akan tayangkan ini ya, ada tayangan FTV. Ini tanpa suara. Tanpa suara. Jadi kamu yang akan mengisi suaranya. Siap ya? Oke, kita akan kasih lihat. Buat Ambiar, Dainta. Telat kan? Soalnya cepet. Soalnya cepet banget, cepet banget. Dainta emang Kan kita coba lagi kak. kamu tuh dengan suara yang luar biasa diberikan anugerahnya ya. Enggak. Kamu tuh emang cita-citanya apa? Apakah memang kamu pengen fokus Pengen jadi untuk voice over mengisi gitu ya? voice over, MC, atau penyiar radio, atau apa? Membawa berita mungkin, news anchor. Betul kak, cita-cita ya kak. Kalau cita-cita Dainta sendiri memang pengen banget jadi news anchor dan juga kerja di dunia penyiaran gitu sih kak. Dan itu emang impian banget gimana caranya kita untuk mewujudkan itu. Amin ya. Semoga ya Semoga nanti ya, kita lihat sayang. kamu ada di layar televisi. Tapi ini kalau ngomongin soal layar televisi, kita juga kasih kesempatan buat sobat Ambiar. Ambiar yang pengen telepon tentang ngobrol sama hostnya atau sama Iya, bintang sama tamu. Sama bintang tamu tamunya bisa boleh. nih Ya, sekarang. bisa juga sekarang Iya. saatnya dalam Ambiar Fancall. Gimana teleponnya? Thank you cantik. Terima kasih ya. Oke. Ya. Ada seorang pria, oke. Nih. Dia komen dulu. Dia baca dulu komentarnya memberikan ya. komentar ini ya. Mau banget ngobrol langsung sama Mami Dewi. Dari zaman SMP sering tampil depan teman kelas nyanyi sambil goyang gergaji. Wow. Walaupun suara aku fales, tapi aku bisa menghibur teman-temanku di sekolah. Bismillah dinotis pagi-pagi Ambiar. Oke, ini ada Hai sayang Alfian Rizky, Masya Allah. Oh jadi kamu umur berapa sih sekarang? Aku umur 21, Mami. Oh jadi kamu mother, call me mother, ya. Hai, Mada. Sayang aku mau tanya, kamu tuh memang dari kecil, dari sekolah, dari SMP, emang suka goyang gergaji gitu? Ya dari SMP kan Mi ya, kan udah mulai punya handphone kan, jadi kenal sosial media gitu. Jadi suka naik panggung gitu kalau di naik meja, goyang, menghibur temen gitu Mi, gitu sampai sekarang. Coba dong kayak goyang gergajinya kayak gimana? Coba contohin kayak apa biasanya? Gini dong Mi ya. Iya, Ini coba. terus. Coba. Misalkan Mami kan yang ho, ya kan? Oke. Ya kan? Iya. Ya kan kalau di panggung kan aku kan ini Ya, soalnya makin ya. apartemen di Jepang kan sempit gitu. Oh ya ini kan? di Jepang? Iya, Mi. Oh ini lagi ada di Jepang guys. Di Jepang guys, oke. Coba Oke, gimana? hai. Coba gimana? Di Jepang kalau kita ini gini kan. Oh bener. Lu nggak kelihatan Milea. Oh bener banget. Oh. Terus nanti kan kalau ini goyang gini kan. Aku tuh suka gitu, Mi. Mami, aku mau minta tips dong dari Mami. Apa itu? Kan aku kan suka dihujat kan. Bagaimana cara mengatasi orang yang suka menkomentarin kita, walaupun kita kan nggak tahu kita di depan orang kayak gini, tapi kan aslinya kita kan gimana gitu ya Mia, karena itu kan untuk menghibur, tapi orang itu suka menjatuhkan gitu Mi, gimana itu Mi? Ya kan tak kenal maka tak sayang. Kita harus bisa harus bisa memaafkan orang lain supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri, itu penting. Ya kalau misalkan awalnya sih pasti akan, kalau misalkan kita nggak
kalau misalkan kita nggak punya mental yang bagus pasti terpengaruh. Tapi balik lagi bahwa ternyata itu mental yang lebih baik itu adalah ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Iya, Mi. Afer Rizky, terima kasih banyak ya. Sukses buat kamu di Jepang. Sukses di Jepang, pokoknya nggak perlu kamu dengerin orang bicara apa, yang penting kamu tunjukkan skill kamu sukses selama di jalan yang baik ya. Mami dapat salam dari teman-temanku yang ada di Jepang juga. Salam dari kami buat mereka di Jepang. Kita kembali lagi saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Thank you. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih Bang Andika, ada Isa, terima kasih Isa, Ade, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih semua. Ya, terima kasih banyak buat Andika Mahesa karena mengajarkan kita melambat untuk kembali lebih hebat. Kita akan bersama di Pagi-Pagi Ambiar.